warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Wana Mulia dan yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang saya cintai, dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit menyampaikan informasi tentang wabah yang terjadi belakangan ini, yaitu wabah virus corona. Virus corona ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS. Bisa menyerang siapa saja. Yang pertama lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu menyusui. Yang rentan terkena virus ini yaitu dari lansia, karena biasanya orang-orang lansia itu memiliki penyakit yang lain, yaitu yang disebut komplikasi virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yaitu tepatnya pada Desember 2019 dan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui gejala-gejala, penyebab, dan akibat yang disebabkan oleh virus corona ini, serta pencegahannya. Untuk gejala awal dari virus ini, yaitu menyerupai flu. Yang pertama, demam, pilek, batuk kering. Itu gejala dapat sembuh atau hilang, bahkan ada yang makin parah. Penderita dengan gejala yang berat mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau bahkan bisa berdarah, sesak nafas, serta nyeri pada dada. Gejala-gejala yang muncul biasanya dari 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Jika Bapak dan Ibu merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu pertama, mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Itu hubungi hotline COVID-19 di nomor 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Bapak dan Ibu mungkin terpapar virus COVID-19 tetapi tidak mempunyai atau mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup isolasi di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain. Langsung ke rumah sakit karena Anda bisa menularkan atau tertular virus corona dari orang lain. Sekian kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menimbulkan infeksi berat, seperti MERS. Ada dugaan virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona ini dapat menular dari manusia ke manusia. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati. Tapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Dokter untuk meredakan gejala gejalanya dan mencegah penyebaran virus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang baik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Bapak dan Ibu hadirin sekalian terinfeksi virus corona. Yang pertama, menerapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Yang ketiga, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Yang keempat, mencuci tangan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebesar 60%.
setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, serta hidung sebelum Bapak dan Ibu mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Menghindari kontak fisik dengan orang lain. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat pilek dan bersin. Wabah virus corona ini mengakibatkan semua aktivitas pekerjaan dan lain-lain terganggu. Semua sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dipindahkan ke jalur online. Orang tua atau keluarganya tidak mempunyai akses untuk mengikuti pelajaran atau tugas-tugas online. Dan imbasnya, siswa tersebut tidak tahu tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Orang berisiko terkena COVID-19. Akan tetapi resikonya tergantung pada tempat tinggal atau pada tempat-tempat yang dikunjungi baru-baru. Biasanya penularan dapat terjadi setelah adanya kontak dengan pasien virus corona seperti tempat kerja, rumah, atau pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Sekarang ini yang paling penting perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar penyebaran virus COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 ini dengan tetap mempertahankan pelayanan masyarakat, baik itu kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, atau layanan-layanan publik lainnya. Di Indonesia sendiri, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memerangi wabah virus ini, yang sangat mengkhawatirkan karena kurangnya APD dan masyarakat dari berbagai kalangan serta komunitas-komunitas untuk melakukan penggalangan dana untuk menyumbangkan APD, masker, dan hand sanitizer untuk para tenaga medis. Dan bukan hanya untuk membantu APD ke berbagai rumah sakit, mereka juga menyumbangkan sembako. Di sini kita harus tetap mendukung upaya pemerintah diperintahkan dengan cara mengikuti dan melakukan semua aturan yang telah ditetapkan. Dan senantiasa kita mendoakan, menyemangati, mengapresiasi untuk mereka yang menjadi garda terdepan, yaitu tenaga medis dan relawan. Karena mereka rela tidak bertemu dengan keluarganya, mereka tidak makan dan minum, kan buang air kecil pun mereka tahan sampai jam shift mereka selesai. Di masa darurat virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar, tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Upaya luar biasa yang pemerintah lakukan untuk mengurangi penyebaran dan menyingkirkan wabah ini. Dan dalam pertempuran ini, tergantung pada tekad kita untuk terus memikul tanggung jawab dengan keinginan kuat, dengan ketegaran tanpa patah semangat. Jadilah warga negara yang patuh aturan, agar pandemi atau wabah virus corona ini hilang, aktivitas kembali seperti biasanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.